Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Sekarang kita akan membuat kesepakatan Kelas. kelas. Nah, kesepakatan kelas itu merupakan sebuah budaya positif untuk menumbuhkan kedisiplinan. Ya, kita lagi. Ya, dulu. Ya, oke, bangku berikutnya. Ya. Ayo berikutnya. Ya, berikutnya. Sit ke sini. Ayo. Ya, ayo berikutnya. Kepakan kita. Kepakan. Aduh, Ya, ayo berikutnya. suta. Ayo. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya. Sudah semua? Ya, sekarang kita lihat kesepakatan kelas apa saja. Yang pertama, tidak boleh ribut. Toleransi antar teman sekelas. Mengerjakan piket bersama. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, ini yang sama. Tidak membuli teman. Oke, good job. Datang tepat waktu membuang sampah. Oke. Datang tepat waktu. Toleransi. Siapa tadi bikin toleransi tadi? Toleransi. Oke. Situ sini kita. Tidak boleh ribut. Baik anak-anak. Nah, setelah anak-anak membuat sebuah kesepakatan kelas pada post-it, sekarang Bapak ambil kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yang pertama, saling bekerja sama dan tolong menolong. Yang kedua, kesepakatan berikutnya, menghormati guru dan mengasihi bersama. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Yang keempat, melaksanakan piket kelas. Ingat, piket kelas. Yang kelima dengan tanggung jawab ya piket kelasnya. Yang kelima, belajar dengan antusias dan percaya diri. Dan yang terakhir, melaksanakan 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, inilah 6 kesepakatan kelas kita hari ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Om Swastiastu.
Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru hebat dalam rangka pengibasan materi program guru penggerak oleh Imade Oko Suwantara, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Badung di SD nomor 1 Werdibuana. Adapun susunan acara kali ini yaitu 1. Pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, 2. Doa, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Pemaparan materi oleh calon guru penggerak, dan 5. Penutup. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk acara pertama yaitu pembukaan akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini bahagia rasanya saya sebagai kepala sekolah di SD 1 Werdibuana dan juga PLT di SD 3 Werdibuana, di mana sekarang Tiang di sini di SD 1 Werdibuana punya guru ya, semuanya walaupun tidak satu ya, semuanya luar biasa. Tapi ada satu yang sudah maju ke guru penggerak. Semoga nanti berikutnya ada yang menyusul selain Madi Oko Suwantara ini. Silahkan dilanjutkan apa yang menjadi tujuan di guru penggerak. Kalau sudah ilmunya didapat, imbaskan ke teman-teman. Terima kasih. Yang tidak akan panjang lebar berkata-kata. Nah, hari ini pengibasan materi program guru penggerak oleh Imade Oko Suwantara sebagai calon guru penggerak tahun 2022 angkatan ke-7. Saya buka dengan resmi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, untuk sesi berikutnya adalah sesi doa. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, akan lebih baik jika kita mulai dengan doa. Silakan untuk mengambil sikap berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon untuk tetap disikap berdiri karena kami akan melanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Indonesia, kebangsaanku.
Untuk hadirin seluruhnya dipersilakan untuk duduk kembali. Acara saya lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Madioko sementara, waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Wardibuana beserta PLT dari SD 3 Wardibuana, rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini, di mana saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Badung mendapatkan tugas selama pendidikan kemarin melakukan kegiatan pengimbasan ke rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk modul yaitu budaya positif. Bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Baik, adapun rumusan masalah pada hari ini yaitu pertama, apa yang dimaksud budaya positif, bagaimana menumbuhkan budaya positif, dan apa manfaat menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Untuk tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengertian budaya positif, untuk mengetahui cara penerapan budaya positif, berikutnya untuk mengetahui manfaat menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Bapak Ibu semuanya pasti sudah paham apa itu budaya positif. Di sini saya menjelaskan kembali, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kita sebagai guru memiliki peran untuk menumbuhkan kebiasaan positif, di mana kebiasaan positif tersebut akan menumbuhkan karakter positif pada peserta didik, yang kemudian peserta didik otomatis dengan kesadaran sendiri akan menumbuhkan budaya positifnya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Nah, bagaimana menumbuhkan budaya positif? Nah, pertama, kita bisa menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Disiplin positif di sini, menurut Diana Rosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka
mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Makin nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sekarang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila terdapat beberapa pemahaman. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Berikutnya, bergotong royong. Berikutnya, kreatif. Ada toleransi, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, percaya diri, komitmen, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Sekarang terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, sekarang tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sekarang lanjut ke hukuman, konsekuensi, restitusi. Di masing-masing pengertian ini, yang pertama, hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ada konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang ketiga, ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sekarang kebutuhan dasar. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ketiga, kebebasan, freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan atau power. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan.
Keyakinan kelas. Nah, keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Pembentukan keyakinan kelas yaitu pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Berikutnya, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian, mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Langkah berikutnya, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya, baik guru dan siswa. Yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas. Yang pertama ada keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, dan saya beri juga keyakinan di kelas 7. Selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan keyakinan kelas yang saya ambil di kelas 5, hanya berupa foto saja. Nah, sekarang saya lanjutkan ke segitiga restitusi. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Ini menurut win-win solution. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi terdapat perencanaan yang pertama, yang di dalam lingkaran di dalam segitiga. Pertama ada menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, setiap orang terdapat beberapa kata yang perlu guru sampaikan atau perlu guru ucapkan. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Di dalam menstabilkan identitas ini, siswa agar tidak merasa bersalah, walaupun dia memang bersalah, tapi tidak terlalu ditekan dengan menggunakan kalimat ini. Yang kedua, menanyakan keyakinan.
Di dalam menanyakan keyakinan terdapat beberapa kalimat. Yang pertama, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti yang tadi, keyakinan kelas itu bisa kita gunakan. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, selanjutnya validasi kebutuhan. Di sini ada juga kalimat yang diucapkan oleh guru. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, berikut bagian-bagian segitiga restitusi. Nah, pertama di sini sisi menstabilkan identitas. Seperti yang saya bilang tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini terdapat beberapa kalimat juga. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, sisi menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, sekarang saya lanjutkan ke dalam posisi kontrol guru menurut Diane Dosen. Yang pertama di sini ada penghukum. Penghukum di sini dapat menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal. Posisi berikutnya, pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini, misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu, tapi dengan suara yang lembut. Posisi berikutnya sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Ayo bantulah demi ibu ya. Nah, posisi kontrol berikutnya ada monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Contoh, apa yang kita yakini? Nah, ini keyakinan kelas yang tadi. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, ini beberapa penerapan hasil membudaya yang sudah dilakukan dan sudah diterapkan di sekolah ini. Yang pertama, hasil membudaya rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Next. Berikutnya, hasil membudaya kerjasama dan sopan santun. Berikutnya, hasil membudaya cinta lingkungan dan kebersihan. Ya, sekian pemaparan dari saya. Jika ada kata-kata dan perilaku yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara. Mohon maaf Ibu sedikit berhubung kita kumpul di sini. Apa yang tadi dipaparkan oleh calon guru penggerak yaitu Inadinoko Suwaikare luar biasa, bagus sekali, materinya luar biasa untuk kita terapkan di dalam kelas nanti. Ini ada beberapa catatan yang Ibu punya ya.
Di sini tadi ada dipaparkan tentang motivasi internal dan eksternal. Nah, di sana di dalam kelas bagaimana cara kita sebagai seorang guru membangkitkan motivasi itu secara internal dari dalam diri siswa agar dia tidak berulah atau berlaku yang tidak baik, yang sesuai dengan budaya positif tadi ya. Itu luar biasa. Kedua, motivasi eksternal. Nah, ini dari luar diri anak-anak, dari guru, dari teman, dari lingkungan yang lain. Itu juga bisa kita ciptakan sebagai guru, bagaimana dia dengan temannya. Seperti ibu juga setiap hari pagi-pagi sudah berpesan kepada anak-anak agar tidak terjadi pembulian, karena ya itu membuat anak itu rendah diri kadang-kadang. Setelah dia rendah diri, minder, maka apa yang dia miliki dalam dirinya itu tidak akan terekspor, tidak keluar. Ya, kita sebagai guru luar biasa hebat ya, karena susah sekali, tidak semua bisa jadi guru. Walaupun orang pinter sekalipun tidak bisa jadi guru, susah. Ya, guru-guru itu adalah orang-orang terpilih, sudah dibekali dari dalam kandungan mereka jadi guru, tidak. Susah. Kenapa susah? Mohon apa yang dipaparkan tadi sama Pak Made Yoko itu luar biasa, terapkan di dalam kelas agar bagaimana kita tidak mengecap anak itu bodoh dengan kalimat-kalimat tadi. Ya Kak, silakan, mungkin dengan bahasa yang menyentuh, tidak membuat kamu ini berok lengah modern sing, aduh jangan sekali ya, tidak boleh. Baiklah, pemaparan yang luar biasa dari Bapak Oke. Terima kasih pemaparannya Bapak Oke. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, acara pada pagi hari ini yaitu pengibasan materi program guru penggerak oleh calon guru penggerak sudah berakhir. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru hebat atas kehadirannya pada acara pada hari ini. Tidak lupa saya memohon maaf apabila boleh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Hari ini yang memberikan sedikit testimoni ya namanya kepada guru penggerak di Koslan Kader SPD NTB, di mana Bapak Made merupakan calon guru penggerak tahun 2022 angkatan ke-7. Setelah kita lihat progresnya bagus sekali. Mohon kalau bisa membahas ke teman-teman ilmu yang Pak Made dapatkan. Tadi juga setelah di pemaparan pada saat seminar materi yang Bapak Made sajikan, Ibu tertarik sekali, di mana di sana tentang budaya positif itu luar biasa. Jika bisa diterapkan di dalam kelas kepada guru-guru yang lain juga Ibu himbau, Ibu tekankan apa yang menjadi harapan calon guru penggerak ini supaya bisa dilanjutkan oleh guru-guru yang lain. Terima kasih Pak Made. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Rika Apriya Dewi. Saya adalah sebagai guru di SD nomor 1 Werdi Buana. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Oke selaku CGP Angkatan 7 yang sudah membawakan materi yaitu tentang budaya positif. Nah, saya baru menyadari bahwa sebagai guru kita harus menjadikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam kehidupan kita di sekolah sebagai guru dan menerapkannya kepada siswa. Selain itu, saya memahami bahwa sebagai guru kita harus mampu menuntun dan membuat siswa itu bahagia. Sekian dari saya
Saya ucapkan selamat kepada Bapak Oke. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.